Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Sabahal khair, kaifa halukum? Insyaallah kuluna fi khairin wa afiyah wa salamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, bertemu lagi di channel TV Al Khair atau Al Khairi Home. Ya, kita melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita khususnya untuk kelas 6. Hari ini kita akan membahas soal latihan. Nah, jadi pengalaman yang sering ya Bapak lihat, Bapak dapati banyak anak-anak kelas 6 khususnya mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas atau latihan-latihan yang ada di dalam buku paketnya. Ya. Nah, untuk itu ya, karena kita ini tidak ada tatap muka, maka Bapak akan memberikan pembahasan sedikit mengenai menyelesaikan latihan-latihan itu dengan mudah ya. Sebenarnya mudah sekali kalau kita sudah banyak menghafal kosakata, karena kosakata kita ini banyak sekali anak-anak Bapak lalai menghafalkannya sehingga kesulitan dalam memahami soal. Nah, jadi untuk itu mari disimak dengan sungguh-sungguh agar menambah wawasan dan juga dapat nantinya menyelesaikan tugas atau ulangan atau juga ujian itu mendapatkan hasil yang baik ya, yang memuaskan. Baik, kita mulai pembelajaran kita dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih berkaitan dengan bab 6 ya. Ini Bapak cantumkan masih berkaitan dengan an-nuzhah atau tamasya atau piknik yang pelajarannya ada susadis ya, pelajaran ke-6. Ini bab terakhir yang kita pelajari. Dan gramatikal bahasa Arabnya tentang al-fi'lul madhi, fi'il madhi ya. Nah, khususnya yang masih mau melanjutkan ke pondok pesantren ini penting ya diperhatikan ya, pembahasan setiap soal ya. Mungkin nanti yang mau pesantren ada soal-soal tes yang dan lain-lain. Baik. Nah, ini perlu anak-anak Bapak perhatikan karena sedikit Bapak mengulang ya. Jadi dalam menyusun kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua cara. Yang pertama jumlatul ismiyah, yang kedua jumlatul fi'liyah. Nah, jumlatul ismiyah itu yang tersusun dari isim. Yang pertamanya adalah isim. Kalau fi'liyah itu berarti yang pertama adalah fi'il, baik fi'il madhi ataupun fi'il mudhari. Nah, karena kita ini membahas tentang fi'il madhi atau kata kerja yang lampau, maka perhatikan susunannya. Nah, biasa kalau ada fi'il itu seperti yang Bapak jelaskan minggu lalu, pasti ada fa'il ya. Fi'il pasti ada fa'il ya. Kalau ada yang kata kerja pasti ada yang melakukan pekerjaan itu. Dan ya terkadang butuh objek yang menjadi sasaran pekerjaan, maf'ulun bih namanya, objek ya. Jadi fi'il madhi kata kerja yang lampau, artinya kata kerja yang pekerjaan itu sudah dikerjakan. Fa'il itu adalah subjeknya, pelakunya, dan maf'ulun bih itu adalah objek. Contohnya qara'a faridun kitaban. Ini kalau ditulis nyambung semua ya. Qara'a faridun kitaban, tidak jarang-jarang seperti ini, hanya spasi aja. Nah, qara'a sudah membaca, ini dhamir huwa karena laki-laki si faridnya, fa'ilnya laki-laki faridun. Jadi farid sudah membaca sebuah buku. Nah, kitaban, tanda-tanda fi'il tanda-tanda maf'ulun bih itu dia barisnya fathah. Fathah ya, kalau nggak ada pakai alif lam dia fathatain tanwin. Kalau dia pakai alif lam fathahnya satu, jadi nggak boleh dua. Jadi qara'a faridun kitaban ya. Fataha Muhammadun baban. Nah, ini fi'il fa'il maf'ulun bih. Jadi kalau fa'il dia domah ya. Ini marfu namanya. Marfu domah ya. Qara'at Khadijatu majallatan. Nah, sama. Qara'at dhamir hiya. Jadi kalau hiya ditambah ta ta'nis. Jadi kalau ini gantinya misal Khadijah jadi fatahah fatahat. Qara'a qara'at ya. Begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian Aisyah ya. Sekarang zakarat Aisyatu darsan. Aisyah mengulang-ulang pelajaran. Nah, jadi ini fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Nah, terkadang
tidak butuh objek. Ya, jadi qara misalnya itu khusus untuk fiil yang mutaaddi, fiil yang lazim. Kalau ini fiil mutaaddi ya, fiil yang butuh objek. Nah, nanti anak-anak Bapak akan temukan di pesantren ya, kalau yang melanjutkan ke pesantren. Apa itu mutaaddi, apa itu fiil lazim. Nah, fiil mutaaddi itu kata kerja yang butuh objek. Nah, ini seperti ini fiil mutaaddi namanya. Qara'a faridun kitaban. Dia susunannya fiil, fa'il, maf'ul bih. Sedangkan yang lazim itu tidak butuh objek. Contohnya pergi, zahaba. Zahaba faridun. Ya sudah, farid sudah pergi. Nah, sudah. Itu tidak butuh objek ya. Oke. Baik, kita bahas masuk pembahasan inti yaitu bahsul as'ilah. Nanti juga ketika nanti menyelesaikan tugas anak-anak Bapak tidak bingung lagi. Nah, ini perhatikan ya. Ini yang ada bukunya, silahkan dibuka halaman 67 ya. Nah, susunlah kata-kata di bawah ini menjadi kalimat yang sempurna. Jadi biasa ini agak bingung. Nah, tadi supaya nggak bingung makanya Bapak mengulang sedikit ini. Jadi menyusunnya diingat, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Ciri-ciri fi'il itu seperti ini. Ya, kalau fi'il madi itu perubahan di akhirnya. Ya, perubahan di akhir. Ini qara'a berarti domirnya huwa. Berarti fa'ilnya ada. Apa itu? Si farid nih laki-laki. Berarti ada maf'ul bihnya ini. Ciri-ciri maf'ul bih baris fathatain, fathah. Ya. Seperti ini ya, jadi ini Bapak sengaja ngulang untuk kita memahami soal yang ini. Nah, gitu maksudnya. Contoh Ahmad kitoron rokiba. Nah, dari ini kita bisa melihat mana fi'il dan mana fa'il dan mana maf'ul bih. Benar tidak? Oke, coba kita lihat. Kalau dari artinya Ahmad, ini Ahmad kitoron kereta api, rokiba itu adalah mengendarai. Berarti dari sini kita dengan melihat yang tadi kodenya, kalau fiil seperti ini selalu bad fathah, akhirnya kalau dia domir huwa ya, domir hiya itu ada taknis sukun. Nah, kalau maf'ul bih itu biasanya fa'il itu ada marfu baris domah akhirnya. Nah, ini baris domah baik domatain maupun domah. Dan maf'ul bih itu ciri-cirinya adalah fathatain di akhir. Nah, atau fathah. Jelas ya? Nah, jadi dengan begini kita akan melihat. Nah, dari nomor 1 ini mana fi'il? Coba anak-anak Bapak perhatikan. Mana fi'ilnya? Oh, Ahmad. Nah, tidak mungkin. Nah, kenapa? Ini baris domah ya. Kitoron ya jelas tidak mungkin. Jadi mana? Jelas. Rokiba. Nah, rokiba ini adalah fi'il kata kerja. Mengendarai. Jadi kalau tahu artinya lebih mantap lagi ya. Oh, rokiba. Ini yang tidak tahu artinya aja bisa menyusun. Kalau tidak tahu artinya dengan melihat ciri-cirinya. Jadi fi'il ciri-cirinya seperti ini, akhirnya fathah. Rokiba ya kan, tidak pakai alif lam dia. Rokiba, kitoron, ahmadu. Jadi kita susun fi'ilnya dulu, berarti rokibanya dulu. Setelah rokiba masukkan fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Ciri-ciri fa'il dari dhammah akhirnya ahmadu. Nah, ini ahmadu. Kemudian apalagi yang terakhir adalah kitoron. Jadi rokiba ahmadu kitoron. Ahmad mengendarai kereta api. Jadi susunannya adalah fiilnya dulu. Rokiba ahmadu kitoron. Mudah kan? Nomor 2 dengan ciri-ciri tadi. Mana fiil? Mana fiilnya? Nah, jelas ini ya. Kenapa ciri-ciri fiil? Nah, di akhirnya ada ta'nis sukun. Pasti ini perempuan fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Apa majalatan? Nggak mungkin majalah fa'ilnya. Ini ada tanwin, fathatain. Berarti humairatu. Nah, jadi kalau ada fi'il tadi kodenya pasti ada fa'il. Jadi qaraat humairatu. Nah, qaraat humairatu majalatan. Nah, seperti itu ya. Qaraat humairatu majalatan. Jadi sudah membaca siapa? Humairah. Apa yang dibaca? Majalah. Jadi objeknya adalah majalah sasarannya. Jadi qaraat humairatu majalatan. Jelas ya? Jadi qaraat dulu, baru yang kedua humairah, baru yang terakhir majalah. Ciri-ciri maf'ul bih baris fathah nih ya di akhirnya. Ra'a atharon qadimatan ahmadu. Nah, jadi yang mana ini jawabannya? Yang mana yang duluan kita tulis? Nah, kita cari dulu fiilnya. Ini Ahmad pasti fa'il ya. Asaron qadimatan jelas ini maf'ul bih. Kenapa? Karena fathatain. Kas ya. Ini ciri-ciri maf'ul bih mansub ya.
Kemudian jelas ini ro'a adalah fiilnya, kata kerja melihat. Ro'a sudah melihat. Siapa yang melihat? Ahmadu. Jadi orangnya. Jadi nerjemahkannya subjeknya dulu. Ahmad sudah melihat asaron qadimatan. Jadi ro'a Ahmadu asaron qadimatan. Jadi ro'a dulu yang ditulis, baru Ahmad, baru asaron qadimatan. Kalau dalam susunannya seperti ini, ro'a Ahmadu asaron qadimatan. Kalau dari segi menerjemahkannya, ya kita subjeknya dulu kita terjemahkan. Ahmad sudah melihat benda-benda berbakala, ya. Nomor 4, mudah sekali kan? Semakin kesini kita semakin mudah karena semakin paham. Nah, di sini mana kalau kita agak bingung tentang fi'il madinya, kata kerjanya, berarti kita lihat dulu, intip dulu ciri-ciri fa'ilnya. Yang kedua, ciri-ciri fa'il tuh, faridun, orangnya farid. Nah, ini ciri-ciri fa'il domah ya, marfu. Kemudian yang kedua, kalau kita nggak kenal nih fi'il yang mana, kita lihat ciri-ciri yang kedua adalah kita lihat maf'ulun bihnya, itu fathatain di akhir. Apa itu? Tazkiratan. Nah, berarti faridun tazkiratan. Sudah dapat nih fa'il dan maf'ulun bihnya. Pastilah ini fi'ilnya ya. Ishtara. Jadi ishtara sudah membeli. Siapa yang membeli? Si farid. Apa yang dibeli? Tazkiratan. Jadi ishtara faridun tazkiratan. Jadi farid sudah membeli tiket. Jadi tulisannya ishtara, fiilnya fa'ilnya faridun dan maf'ulun bihnya tazkiratan. Jelas ya? Kemudian yang terakhir, mana ini? Waduh, ini agak panjang, bingung. Ciri-cirinya dulu, mana fa'il? Hasanah. Hasanah tuh, ini pasti fa'ilnya. Oh, ini kok ada ilah, ada syatil bahri ya, maf'ulun bihnya mana? Oh, maf'ulun bihnya nggak ada fathatain. Berarti yang mana? Oh, cari yang fiilnya dulu. Oh, zahabat. Nah, ini zahabat ini. Zahabat ini fiil madinya. Kenapa? Ciri-cirinya ada tata anis sukun di akhir. Karena kalau isim nggak mungkin ada tata anis sukunnya. Jadi zahabat hasanah. Ada dapat dua nih. Ini yang pertama ditulis, yang kedua hasanah. Hasanah sudah pergi. Nah, ini yang Bapak informasikan bahwasanya kata kerja zahaba pergi ini tidak butuh objek, tapi boleh dikasih keterangan. Zahabat hasanah, hasanah sudah pergi. Ya sudah, sebenarnya nggak perlu objek, jadi dia tidak butuh objek. Nah, ila syati'il bahri ini adalah keterangan. Ila ke syati'il bahri, tepi laut atau pantai. Ya, jadi zahabat hasanah ila syati'il bahri. Itu susunannya. Zahabat hasanah ila syati'il bahri. Ini huruf jar ya. Nah, syati'il bahri. Jadi hasanah sudah pergi ke pantai. Jelas ya? Nah. Oke, sekarang menerjemahkan. Terjemahkan kalimat di bawah ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mudah menerjemahkan. Jadi triknya menerjemahkan adalah kalau fi'il fa'il maf'ulun bih, berarti kita cari adalah fa'ilnya dulu, subjeknya. Jadi raqiba aliyul qitara. Jadi Ali mengendarai atau naik al-qitara, kereta api. Jadi ini fi'ilnya, ini fa'il dan ini maf'ulun bih. Lupa nggak fathatain? Tadi fathatain. Nah, karena sudah pakai alif lam. Jadi kalau sudah pakai al ta'rif tidak butuh fa'il baris dua lagi, cukup satu ya, nggak boleh pakai ron, nggak boleh. Jadi al-qitara. Jadi raqiba aliyul qitara. Ali sudah mengendarai kereta api. Berikutnya, zahaba Ahmadu asdiqahu ilal mathafi. Nah, zahaba ini kata kerja lazim yang tidak butuh objek ya. Jadi mana fa'ilnya Ahmad? Nah, jadi Ahmad dan teman-temannya. Ini asdiqahu, wa dan asdiqahu dari kata sodikun, teman. Jadi asdiqo jamak, jadi teman-teman. Jadi asdiqohu, hu-nya ini kembali ke Ahmad, dia Ahmad. Jadi asdiqohu, asdiqohu teman-teman, hu dia Ahmad ya. Jadi Ahmad dan teman-temannya sudah pergi ke museum. Nah, gitu ya. Jadi Ahmad dan teman-temannya pergi ke museum. Fil madhafi atharun qadimatun. Fil madhafi, di museum atau di dalam museum ada benda-benda peninggalan purbakala. Ya, jadi ini atharun itu artinya sebenarnya bekas yang lama. Jadi maksudnya benda-benda peninggalan
purbakala yang lama ya. Jakarta Madinatun kabiratun. Jakarta, nah, ini jumlatul ismiyah ya. Kalau ini jumlatul mubtada khobar muqaddam mubtada muakhar nih. Keterangannya dulu baru mubtadanya. Jadi ini jumlatul ismiyah bukan fiil. Kenapa? Karena tidak diawal dengan fiil. Ini fiil, ini fiil, ini fiil. Yang ini tidak. Nah, ini namanya mubtada khobar. Jakarta Madinatun kabiratun. Jakarta itu adalah kota yang besar. Istara abi tazkiratan. Nah, ini fiil fa'il maf'ul bih. Jadi istara sudah membeli, siapa yang membeli? Abi, ayahku. Apa yang dibeli? Tazkiratan, ini maf'ul bihnya ya. Jadi ayahku sudah membeli tiket. Seperti itu ya. Mudah kan? Oke, ini agak panjang ya penjelasan kita karena bahas soal. Nah, kemudian berilah garis bawah pada salah satu kata dalam kurung di bawah ini sebagai jawaban yang paling benar. Nah, ini harus tahu tadi fi'il fa'il maf'ul bih. Nah, rokiba ini kira-kira ciri-cirinya untuk muzakkar atau muannas. Nah, rokiba karena tidak ada tata anis berarti dia untuk laki-laki. Kita carilah fa'il yang laki-laki. Nah, ini ada hasanah, oh perempuan, nggak mungkin, nggak boleh ya. Rokibat, kalau hasanah itu rokibat. Jamilatun juga tak boleh, ini kata sifat. Dia butuh subjek orangnya, bukan butuh sifatnya. Kemudian Ahmadu, nah, ini baru Ahmad, orang laki-laki, ini yang cocok. Jadi rokiba Ahmadu to'irotan. Jadi Ahmad naik pesawat. Ya, jadi Ahmadnya ini digarisin. Nah, tandain ya. Jadi yang cocok adalah dalam kurungnya lah Ahmad. Kemudian faridun tadhkiratan. Faridun tadhkiratan, farid tiket. Berarti ini butuh fiilnya. Kata kerja yang tepat adalah zakiro. Ini enggak betul ya, karena zakiro artinya orang yang mengulang-ulang. Ishtara membeli. Nah, ini zahaba pergi. Jadi kalau yang paling tepat adalah ishtara. Ini harus tahu artinya. Jadi ishtara faridun tadhkiratan. Jadi farid sudah membeli tiket. Qira'at Humairatu, sudah membaca siapa? Si Humairah. Jadi Humairah sudah membaca. Apa yang dibaca? Kolaman, pena. Kursian, kursi. Nah, enggak cocoknya harus tahu artinya. Jadi yang tepat adalah majalatan. Jadi Humairah sudah membaca majalah. Dzakarat, nah ini butuh fa'il ya. Fi'il ini butuh fa'il. Karena ini ada tata anis di akhir, pasti fa'ilnya adalah perempuan. Ya, ad-darsa, mengulang-ulang pelajaran. Siapa yang mengulang-ulang? Subjeknya harus kita cari. Roja, enggak mungkin ya. Muhammad, tidak, ini laki-laki. Jadi yang tepat adalah Aisyah. Aisyah itu adalah Aisyah, perempuan. Jadi Aisyah sudah mengulang-ulang pelajaran. Kemudian ro'a, sudah melihat. Asaron qadimatan, benda-benda purbakala. Nah, ro'a ini untuk laki-laki juga. Ya, fiil kata kerja menunjukkan laki-laki. Berarti ini Humairah enggak tepat. Khadijah juga enggak tepat. Ini perempuan. Jadi kalau untuk Humairah berarti ro'at, bukan ro'a ya. Ada tata anisnya. Berarti yang tepat adalah Hasanun. Jadi ro'a Hasanun asaron qadimatan. Hasan sudah melihat benda-benda purbakala. Oke, yang terakhir bagian C. Yang terakhir yang latihan bagian C. Pilihlah kalimatnya sesuai dengan gambar di sebelahnya. Ini ngapain ya? Ini harus tahu artinya. Rokiba Ahmadu sayyaratan. Ahmad sudah menaik mobil. Rokiba Ahmadu ta'iratan. Ahmad naik pesawat. Rokiba Ahmadu kitoron. Ahmad naik apa? Kereta api. Jadi yang tepat adalah Rokiba Ahmadu sayyaratan. Ini dia. Nah, gambarnya. Jadi Ahmad naik mobil. Ini jawabannya ya. Nah, kemudian zahabat Fatimatu ilal madrasati. Lihat bentuknya. Apakah ini sekolah? Fatimah pergi ke sekolah. Pas enggak? Zahabat Fatimah ilal mathatati. Fatimah pergi ke stasiun. Oh, stasiun bukan nih. Ya, bukannya. Jadi zahaba Hilmanu ilal mathafi. Hilman sudah dia pergi ke museum. Nah, ini yang tepat C ya. Kemudian yang ini museum. Zahabat talamidu ilal madhaf.
Dhahaba at-talamidu ilal mathab. Murid-murid mereka pergi ke museum. Raja'at talamidu minal fasli. Murid-murid kembali dari kelas. Zahabat talamidu ila hadiqatil hayawan. Nats. Murid-murid pergi ke taman binatang. Berarti yang tepat adalah yang pertama. Zahaba at-talamidu ilal mathab. Jadi murid-murid pergi ke museum, ya, ini museum. Nomor 4, waqafat ta'iratu fil matori, ya. Jadi pesawat telah berhenti di bandara. Waqafal qitaru fil mahattah, kereta api sudah berhenti di stasiun. Waqafas sayyaratu fi mauqifis sayyarah. Jadi mobil-mobil berhenti di tempat berhentian, ya, tempat berhentian mobil-mobil. Apa namanya itu kalau tempat berhentian, kalau apa namanya itu, kalau stasiun kan tempat berhenti, tempat berhenti kereta api. Kalau bandara tempat berhenti pesawat. Di sini karena jarang nggak ada ya, lupa bapak namanya. Kalau di sana itu banyak seperti di Amplas, ya. Ya, jadi ada tempat pemberhentian mobil-mobil, ya. Jadi yang tepat adalah, ini karena kereta api, jadi yang tepat adalah waqafal qitaru fil mahattah. Kereta api berhenti di stasiun, ya, di stasiun. Oke, lanjut. Ini ra'at Fatimah tu atharon qadimatan. Ra'at Fatimah atharon qadimatan. Ya. Jadi Fatimah sudah melihat benda-benda berbakalan. Cocok enggak? Tidak cocok, ya. Kemudian fatahat Fatimah tu nafidatan. Fatimah sudah membuka jendela. Qira'at Fatimah tu kitaban. Fatimah membaca buku. Jadi yang tepat adalah C, ya. Fatimah sudah membuka buku. Oke. Nah, jadi langsung yang bagian di terakhir. Nah, kalau ini teka-teki ya, nak, ya. Nah, jadi yang ini diisi sesuai dengan ini mendatar. Berarti mendatar yang begini nomor 1. Ini nomor 1, ya. Satiul bahri. Jadi satiul bahri ini artinya bahasa Indonesianya apa? Dicocokkan di sini yang tepat dengan kolomnya. Misalnya satiul bahri, tepi laut. Tepi laut enggak cocok. Berarti bahasa yang lain. Satiul bahri, pantai. Coba pantai. P-A-N-T-A-I. Berarti pantai lah jawabannya. Nah, seperti itu, ini menjawab teka-tekinya, ya. Harus dipaskan dengan artinya sesuai dengan kolom. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Nanti silahkan diisi latihan yang ada. Dan insya Allah minggu depan kita akan latihan uji kompetensi, ya. Uji kompetensi latihan semester 2. Nah, nama Bapak bisa dipersiapkan dengan mempelajari materi-materi yang sudah kita sampaikan. Baik, itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Syukron ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatian anak Bapak semua. Ila liqa assalamu, sampai jumpa lagi dan mudah-mudahan kita semua selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak Bapak masih banyak yang belum like, comment, and share, ya. Jadi silahkan, ini gratis, agar materi ini lebih bermanfaat dan lebih maju, silahkan didukung, ya. Terima kasih untuk yang sudah mendukung dan mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya. Sampai ketemu di materi berikutnya.